Halo para pecinta film, selamat datang di Alur Cerita Film Budi Avianto. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan buatkan alur cerita film yang diadaptasi dari sebuah video game. Film ini berjudul Dynasty Warrior. Film ini menceritakan tentang beberapa ksatria pemberontak untuk peruntukan sebuah kerajaan terkuat. Film yang dirilis tahun 2021 ini disutradarai oleh Roy Chak-hin-yong, diperankan oleh Louis Ko, Wang Kai, Gulina Shah, dan aktor terkenal yang lainnya. Dan tak perlu lama-lama, mari kita meluncur ke alur ceritanya. Film diawali dengan para ksatria terkuat menyerap energi kosmik, hingga menghasilkan kekuatan yang tidak terbayangkan. Karena memiliki kekuatan yang tiada batasnya, para ksatria dengan mudah menaklukkan di sebuah pertempuran. Pada periode ini, para dinasti terkuat mulai bangkit satu persatu, hingga menimbulkan peperang yang tiada akhir yang mengancam penderitaan pada rakyat jelata. Kemudian menimbulkan pemberontakan dan berpengaruh pada dinasti Han. Untuk menenangkan situasi itu, dinasti Han menyerahkan kekuasaan pada tokoh lokal. Periode tersebut dinamakan dengan periode sebelum 3 kerajaan. Adegan berganti di sebuah lapang pertempuran. Terjadi peperangan di antara kerajaan Han yang dipimpin oleh Dong Suo melawan para pemberontak sorban kuning yang dipimpin oleh Zhang Jiao. Para pasukan Zhang Jiao satu persatu tumbang, kemudian pemimpin mereka menggunakan sihir hingga seluruh langit menjadi gelap sepenuhnya. Sihir itu berpengaruh pada pasukan yang hidup kembali setelah gugur di pertempuran. Pasukan itu menjadi mayat hidup dan tidak bisa dibunuh. Kemudian 3 ksatria jalanan melihat aksi pertempuran mereka. Mereka bertiga turun tangan dan bermaksud untuk membantu pasukan Dong Suo. Ketiga pasukan itu bernama Liu Bai. Dan kedua adiknya bernama Guan Yu dan Zhang Fei. Mereka bertiga turun di tengah-tengah medan pertempuran dan memporak-porandan seluruh pasukan Zhang Jiao. Karena tidak ada habisnya, kemudian Liu Bai memanah sumber kekuatan mereka, yaitu pemimpinnya. Liu Bai dengan mudah mengalahkan Zhang Jiao. Langit kembali bersinar dan sihir mereka pun sirna. Kemudian Zhang Jiao dan para pasukannya memilih untuk memundurkan diri. Kemudian Dong Suo menghampiri ketiga ksatria itu. Namun setelah mereka mengetahui latar belakangnya, yaitu tidak mempunyai pangkat atau ksatria jalanan biasa, Dong Suo kemudian pergi menghiraukan mereka tanpa berterima kasih sedikit pun. Jauh dari sana, ternyata semua kejadian sebelumnya dipantau oleh salah satu jenderal Dong Suo bernama Cao Cao. Kemudian setelah Zhang Jiao tewas, para pasukan sorban kuning menjadi terpecah belah. Namun sebaliknya kerajaan Han jauh lebih kuat. Namun setelah itu terjadi lagi pemberontakan pada kerajaan Han. Di dalam kerajaan Han, para pejabat semakin geram dengan kelakuan Dong Suo yang selalu melakukan seenaknya saja, termasuk menggantikan kaisar muda dengan sesuka hatinya, dan juga mempercocok tanam para selirnya dengan paksa. Para menteri hanya bisa pasrah atau memberontak, maka mereka akan dihukum mati. Namun tanpa diduga, salah satu jenderal Dong Suo bernama Cao Cao berencana untuk memberontak apapun resikonya. Karena jika hanya mengandalkan air mata, maka akan selalu diambang penderitaan. Kemudian adegan berganti dengan Liu Bai yang sedang diperas oleh seorang gubernur yang saat ini direkrut oleh warga untuk melindungi kota. Yang ternyata gubernur itu telah berkorupsi pada rakyatnya. Dan hasilnya mereka berhasil menangkap gubernur tersebut dan dipermalukan di depan rakyatnya. Tak lama dari itu datang sekelompok pasukan kerajaan Han yang akan menyelamatkan sang gubernur. Mereka bertiga terpaksa melawannya. Di dalam pertempuran, Liu Bai berpesan jangan membunuh atau melukai para pasukan Han. Karena jika mereka tidak sengaja membunuhnya, maka Liu Bai dan lainnya akan dicap sebagai buronan dari kerajaan Han. Kemudian mereka kembali berkelana mencari Gunung Pendekar, yang katanya di sana terdapat pasukan aliansi pemberontak, melawan kerajaan Han untuk menyingkirkan pemimpin Dong Suo. Setelah perjalanan yang panjang, kemudian mereka melalui hutan yang cukup aneh.
Lalu datang hembusan kabut tebal menyelimuti mereka, lalu mereka dibawa ke sebuah dimensi. Senjata mereka ditarik oleh sesuatu, lalu menghilang. Kemudian mereka bertemu dengan seorang wanita yang ternyata telah mengetahui nama dan latar belakang dari mereka. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka saat ini berada di sebuah tempat yang bernama Kastil Pedang. Tidak sembarang orang yang bisa ke sini kecuali para ksatria terpilih yang mempunyai jiwa pemberani yang tinggi. Wanita itu menjelaskan bahwa senjata yang diberikan olehnya dapat mengeluarkan kekuatan yang dahsyat jika senjata itu bersentuhan langsung dengan darah. Kemudian wanita menanyakan pada mereka kemana mereka akan pergi. Liu Bei menjawabnya mereka akan pergi bergabung aliansi untuk menggulingkan tahta Dongsuo. Oleh karena itu mereka membuat aliansi karena Dongsuo memiliki jumlah pasukan yang tidak terhitung. Dan juga merekrut ksatria terkuat bernama Lu Bu. Yang ternyata wanita itu juga mengenali dan juga pernah bertemu. Yang sebelumnya Lu Bu hanyalah ksatria biasa, namun kemudian Lu Bu berubah menjadi sosok pembunuh berdarah dingin. Lu Bu selalu menebar ketakutan kemanapun dia pergi. Lu Bu dijuluki dengan manusia setengah iblis. Kemudian Lu Bu merebut paksa senjata terkuat wanita itu, lalu membunuh ayah angkatnya yang telah mengasuhnya sejak masih kecil. Dan kemudian diangkat menjadi Jenderal Dongsuo dan diberikan ratusan ribu pasukan dan juga kuda tercepat milik Kerajaan Han. Kemudian Liu Bei menanyakan asal-usul dari Cao Cao yang baru-baru ini namanya sudah terkenal di seluruh negeri. Yang ternyata wanita itu juga mengenalinya dan juga mengetahui seluruh perjalanannya untuk membuat sebuah pasukan. Sebelum itu Cao Cao diberikan salah satu gubernur, yaitu sebuah belati yang mampu membelah besi untuk membunuh Dongsuo. Melihat ada kesempatan, Cao Cao berencana untuk mengeksekusi Dongsuo saat itu juga. Namun sayangnya Dongsuo keburu terbangun lalu Cao Cao berpura-pura memberikan belati tersebut sebagai hadiah untuknya. Tak lama kemudian, Lu Bu datang dan curiga dengan Cao Cao bahwa niatnya bukanlah untuk memberikan belati tersebut. Kemudian, Cao Cao bergegas pergi dari sana. Lu Bu yang menyadari berusaha untuk menangkap Cao Cao hidup atau mati. Semua para pasukan Han dikerahkan untuk menghentikan Cao Cao, namun sayangnya Cao Cao harus tertembak panah yang menancap di tubuhnya. Aksi kejar-kejaran masih terus berlanjut hingga memasuki di sebuah hutan. Lu Bu mengeluarkan kekuatan tombak petirnya. Namun Cao Cao masih bisa menghindar. Lu Bu yang semakin emosi mengeluarkan sambaran petir dari tombaknya yang lebih dahsyat, yang membuat gunung tersebut terbelah dan terjadi longsor yang hebat. Menyadari bahwa Cao Cao sudah tidak terselamatkan, Lu Bu kemudian pergi. Setelah kejadian itu, Cao Cao hanyut di sungai dan ditemukan oleh pasangan suami istri. Sementara itu, para pasukan Dongsuo masih tidak menemukan mayat dari Cao Cao. Dongsuo semakin geram dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Cao Cao di beberapa sudut kota. Setelah pencarian yang cukup lama, akhirnya para pasukan Han menemukan Cao Cao yang sedang dirawat oleh warga. Ternyata para warga di sana bekerja sama dengan kerajaan Han demi bayaran yang setimpal. Cao Cao dibawa oleh salah satu gubernur setempat yang bernama Chen Gong. Chen menanyakan kepadanya kenapa Cao Cao memilih untuk memberontak sedangkan dia adalah jenderal terpercaya Dongsuo. Chen bisa saja menggadaikan kepala Cao Cao untuk mengambil imbalan yang melimpah. Kemudian Cao Cao menjawabnya dia sudah muak dengan kelakuan Dongsuo. Cao Cao ingin menciptakan pasukannya sendiri dan mengembalikan perdamaian dan kesejahteraan bagi warga. Kemudian Chen bertekuk lutut mengakui keberanian yang dilakukan oleh Cao Cao. Chen berubah pikiran dan memilih meninggalkan keluarga dan jabatannya untuk berpetualang bersama Cao Cao menggulingkan tahta Dongsuo. 3 bulan setelah berpetualang, mereka meminta perlindungan pada paman Cao Cao bernama Lu Bosi. Mereka dibawa ke perumahan kerabat milik pamannya. Kemudian pamannya memperkenalkan Cao Cao pada keluarganya. Namun setelah mengetahui latar belakangnya, semua orang yang berada di sana nampak mencurigakan. Pamannya meminta saudaranya untuk membawa anggur untuk dihidangkan pada Cao Cao. Namun mereka kehabisan anggur dan kemudian pamannya pergi keluar kota hanya untuk membeli anggur. Malam harinya, Cao Cao bermimpi tentang keluarga pamannya yang akan mengeksekusi mereka berdua. Cao Cao mengira keluarga pamannya akan menggadaikan kepala Cao Cao untuk Dongsuo. Cao Cao terbangun dengan merasa pusing. Lalu mereka mendengar seseorang yang sedang mengasah pisau dan mendengar bahwa mereka akan membunuh kedua babi. Cao Cao mengira kedua babi itu adalah dirinya dan juga Chen. Merasa terancam, Cao Cao berusaha untuk kabur dari sana. Namun pintunya malah terkunci, yang membuat perasaan Cao Cao semakin yakin bahwa mereka telah mengurungnya.
Cao Cao mendobrak pintu lalu membantai habis keluarga pamannya. Sebelum pergi dari sana, mereka melihat kedua babi yang terkurung. Ternyata perasaan yang dialami Cao Cao adalah salah sangka. Mereka membunuh orang yang tidak berdosa. Begitu juga dengan pintu yang mengunci mereka, ternyata pintu itu otomatis terkunci jika ditutup dengan keras. Kemudian mereka pergi dari sana, lalu mereka menemukan pamannya yang benar-benar membeli anggur. Karena sebelumnya Cao Cao menduga pamannya telah bekerja sama dengan kerajaan Han. Cao Cao dengan berat hati mencoba untuk menjelaskan pada pamannya. Untuk menghilangkan rasa kecewa pada pamannya, Cao Cao tidak ada pilihan lain dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Chen mengungkapkan rasa geram terhadap Cao Cao jika mereka membunuh orang paling tidak kuburkanlah mereka dengan layak. Jika ketahuan oleh kerajaan Han, maka mereka akan dicap sebagai buronan seumur hidup oleh kerajaan Han. Namun Cao Cao tidak memperdulikan urusan dengan hal yang seperti itu. Tujuan Cao Cao hanya untuk menggulingkan tahta Dongshuo. Di dalam hutan, mereka pun berhenti sejenak untuk beristirahat. Chen semakin muak dengan Cao Cao yang selalu mementingkan tujuannya hingga membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Dalam kesempatan itu, Chen berencana untuk mengeksekusi Cao Cao saat itu juga. Pagi harinya ternyata Chen berubah pikiran dan membiarkan Cao Cao hidup, sementara itu Chen pergi entah kemana. Cao Cao bertekuk lutut meminta permohonan terhadap dewa untuk diberikan petunjuk jalan yang benar. Kemudian datang kabut tebal menyelimuti Cao Cao, dan disitulah wanita itu bertemu Cao Cao untuk pertama kalinya. Wanita itu juga memberikan Cao Cao senjata terkuat. Senjata itu ditakdirkan oleh penggunanya untuk merubah dunia dan menjadikannya seorang pemimpin yang tangguh. Kemudian Cao Cao meminta ayahnya bernama Cao Song untuk menjual seluruh tanahnya dan membentuk sebuah pasukan sendiri. Singkat cerita, Cao Cao berhasil merekrut puluhan ribu pasukan dan membangun sebuah kerajaan. Para ketiga kesatria itu juga diberikan senjata pusaka milik wanita itu untuk ikut serta menciptakan kedamaian. Kemudian mereka bertiga melanjutkan mencari gunung pendekar itu berada. Ternyata para pasukan di penjuru negara juga ikut serta dalam aliansi menggulingkan tahta Dongshuo. Sesampainya di sana, mereka bertiga dihentikan oleh penjaga gerbang. Penjaga gerbang itu merendahkan mereka yang sama sekali tidak membawa pasukan. Namun di belakang datang Cao Cao dengan membawa pasukannya. Cao Cao mengatakan bahwa orang yang memiliki undangan aliansi bisa dipersilakan untuk memasuki gunung pendekar. Di dalam gunung, para pemimpin dan para ksatria dari beberapa pasukan berkumpul, berdiskusi menyusun strategi yang tepat. Aliansi itu dipimpin oleh Yuan Shao. Para pemimpin di sana memamerkan pasukannya hingga 20.000 lebih pasukan yang dibawa. Sementara itu, kerajaan Han mengarahkan pasukan yang lebih unggul hingga mencapai 150.000 pasukan. Sebelum meminum darah rusa sebagai simbol perjuangan para ksatria, Liu Bai meminta untuk bergabung dalam aliansi melawan kerajaan Han. Tujuan Liu Bai bergabung adalah merebut kembali tanah leluhur yang telah dicemari oleh Dongshuo. Yuan Shao menanyakan apa jabatan mereka dan berapa pasukan yang mereka bawa. Setelah mendengar bahwa mereka hanya datang bertiga saja, Yuan Shao malah merendahkan mereka. Liu Bai mengatakan bahwa jumlah pasukan itu tidak berarti, yang terutama adalah keberanian dan kesetiaan. Oleh karena itu, mereka datang dalam aliansi. Cao Cao membujuk Yuan Shao untuk membiarkan mereka bergabung dalam aliansi yang memiliki jiwa keberanian dan tujuan yang sama. Mereka bertiga akan dibutuhkan suatu saat nanti. Dan akhirnya mereka diizinkan bergabung dalam aliansi dan disajikan darah rusa. Kemudian Cao Cao mengeluarkan dekret kekaisaran yang ditulis oleh Yang Mulia Muda Kerajaan Han, menggunakan darahnya dan diselundupkan keluar kerajaan untuk diberikan ke Cao Cao. Dekret tersebut kemudian dibaca dan seketika para ksatria yang berada di sana bertekuk lutut mendengarkan isi dekret tersebut. Salah satu jenderal menanyakan tentang keaslian dekret tersebut. Tanpa diduga, ternyata dekret tersebut palsu yang ditulis oleh Cao Cao sendiri. Dan seketika terjadi ketegangan di antar mereka. Cao Cao mengatakan bahwa dekret tidak menentukan menang atau kalahnya dalam pertempuran. Kemudian Yuan Shao berencana untuk menyelamatkan Yang Mulia Muda terlebih dahulu. Yuan Shao mempersilahkan para jenderal untuk mengawali serangan kerajaan Han. Jika ada yang bersedia, maka orang itu akan disebut dengan komandan besar. Kemudian salah satu dari mereka bernama San Jian, yang memiliki lebih dari 20.000 pasukan, menerima tawaran tersebut, dan akan mengawali penyerangan terhadap kerajaan Han. Singkat cerita, pasukan San Jian berhasil menerobos 3 garis pertahanan pasukan Han. Dongshuo yang mendengar kemudian memerintahkan salah satu jenderal untuk menyerang balik dari aliansi.
Jenderal itu bernama Huaxiong. Di dalam Gunung Pendekar, Cao Cao menawarkan Guan Yu untuk merekrut ahli strateginya. Namun Guan Yu menolak dan memilih setia bersama Liu Bai. Cao Cao kagum dengan kesetiaan Guan Yu walaupun ditawarkan tahta yang layak untuknya. Tak lama dari itu mereka mendapatkan kabar bahwa Huaxiang telah memukul mundur pasukan dari Sanjian. Dan sekarang Huaxiang berada di depan Gunung Pendekar bermaksud untuk menantang para jenderal aliansi. Yuan Shao menawarkan para jenderal yang mampu mengalahkan Huaxiang, maka dia akan diberikan imbalan beberapa pasukan. Dan jika mereka tidak sanggup mengalahkan Huaxiang, maka mereka terpaksa mengundurkan diri saja, karena Huaxiang masih berbeda jauh lebih kuat dari Lu Bu. Kemudian salah satu jenderal yang katanya tidak pernah kalah dalam pertempuran bersedia untuk melawannya. Sebelum bertempur, para jenderal disajikan darah rusa yang masih hangat sebagai simbol keberanian mereka. Namun Huaxiong jauh lebih unggul dari mereka, membunuh mereka dengan singkat dan melemparkan kepala jenderal masuk ke Gunung Pendekar. Beberapa jenderal dikerahkan, begitu juga dengan imbalan yang semakin berlipat ganda. Namun tidak ada satupun jenderal yang mampu menumbangkannya. Atas perintah Liu Bai, Guan Yu turun tangan untuk melawan Huaxiong. Seperti biasa, para pasukan pemberani disajikan anggur sebelum melaksanakan pertempuran. Namun Guan Yu menolaknya. Buat apa bersulang jika mereka akan membunuh orang biasa? Guan Yu akan meminumnya jika dia kembali memenangkan pertarungan. Di dalam pertarungan mereka bertarung dengan sengit menaruhkan nyawa hidup atau mati. Dengan menggunakan tombak pusaka, Guan Yu mampu mengalahkan Huaxiong dengan waktu yang singkat, membawa kepala Huaxiong ke Gunung Pendekar. Sesampainya di sana, anggur yang disajikan ternyata masih hangat. Hal itu termasuk salah satu prestasi yang luar biasa. Yuan Shao memberikan hadiah yang layak dan juga beberapa ribu pasukan untuknya, namun Guan Yu menolak karena dia hanya melakukan sesuatu jika Liu Bai memerintahnya. Jika mereka mau memberikan imbalan untuknya, berikan saja hadiah tersebut pada Liu Bai. Yuan Shao memberikan mereka jabatan sebagai komandan utama dalam pasukan. Sementara itu serangan yang dilakukan oleh Sanjian kembali berkecamuk memasuki gerbang pintu kerajaan Han, hingga para seluruh pasukan Han kewalahan menghadapinya. Dong Zhuo yang mendengar semakin geram dan mengirim 500.000 pasukan untuk menyerang balik mereka. Tidak hanya itu, jenderal terkuat Dong Zhuo bernama Lu Bu juga ikut turun tangan membawa 30.000 pasukan untuk menyeimbangkan kekalahannya. Dari kejauhan Lu Bu memanah ke arah Gunung Pendekar. Di dalam panah itu tersimpan sebuah surat yang berisikan mendeklarasikan sebuah peperangan. Seketika para jenderal yang sebelumnya beraliansi kabur meninggalkan Gunung Pendekar. Mereka bergabung ke dalam aliansi hanya untuk kepentingan pribadi. Mereka berdiskusi bagaimana cara mereka bisa menumbangkan Lu Bu yang mampu membantai habis 10.000 pasukan secara singkat. Sementara itu Lu Bu yang sedang menikmati pemandangan untuk menghirup udara segar. Kemudian Lu Bu melihat seorang wanita yang sedang berdiri di pinggir danau. Menyadari wanita itu mau bunuh diri, Lu Bu bergegas menghampiri wanita itu. Dan seketika Lu Bu terpesona melihat kecantikan dari wanita itu. Wanita itu bernama Diao Chan. Lu Bu menanyakan kenapa dia mau bunuh diri. Diao Chan menjawabnya karena dia telah dijodohkan oleh pria bukan pilihannya, oleh ayah angkatnya secara paksa. Diao Chan menolaknya karena pria tersebut memiliki sifat yang buruk. Kemudian Lu Bu memberikan sebuah benda jika ada orang yang berani mengganggunya, tujukan saja benda itu pada orang itu, bahwa dia sekarang adalah miliknya. Lu Bu menjanjikan jika Lu Bu memenangkan peperangan, Lu Bu akan menikahinya. Diao Chan mengira Lu Bu sedang bercanda, kemudian Lu Bu menunjukkan jika dia sedang dalam keadaan serius. Diao Chan mempercayainya. Di atas bukit yang curam, Cao Cao dan Liu Bai terus berlatih mengasah kemampuan mereka sebelum bertarung melawan Lu Bu. Kemudian Liu Bai menawarkan dirinya dan kedua adiknya untuk melawan Lu Bu. Jika selesai melawan Lu Bu kembali dalam keadaan hidup, maka itu saja sudah cukup untuk menyatakan kemenangan. Para pasukan aliansi bergabung yang dipimpin oleh Liu Bai. Guan Yu mengatakan kepada para pasukannya jika mereka takut mati mereka diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun jika masih ikut berlanjut, maka para prajurit akan dianggap sebagai saudara. Tanpa diduga tidak ada satupun pasukan yang memilih untuk mengundurkan diri. Mereka bersiap bertempur walaupun nyawa taruhannya. Seketika mereka sampai di depan gerbang masuk kerajaan Han dan berhadapan langsung dengan Lu Bu. Atas kemunculan Lu Bu, para pasukan Liu Bai yang melihat merasa ketakutan. Lu Bu membuat hembusan angin yang ternyata sebagian dari pasukan Liu Bai ternyata hanya boneka berbentuk manusia yang dibuat dari jerami. Lu Bu ketawa mengira pertarungan ini hanyalah sebuah lelucon.
Pasukan Lu Bu mulai menyerang mereka, sementara itu pasukan Liu Bai menyusun strategi pertahanan. Dengan strategi itu, pasukan Liu Bai lebih unggul menumbangkan pasukan Lu Bu satu persatu. Sementara itu jauh dari tempat tersebut, Cao Cao dan para pasukannya menyerang dari arah yang berbeda. Liu Bai dan kedua adiknya memporak-porandakan pasukan Lu Bu dengan senjata pusaka miliknya. Lu Bu yang melihat pasukannya terbantai tidak tinggal diam. Lu Bu mengayunkan tombaknya dan hanya sekali serah, Lu Bu mampu menumbangkan ribuan pasukan. Para ketiga kesatria itu mencoba untuk menghentikan Lu Bu. Dari hantaman mereka menciptakan ledakan yang membuat jembatan itu hancur. Mereka masih melanjutkan pertempuran walaupun sedang jatuh dari tebing yang curam. Ayunan demi ayunan mereka hempaskan, namun kekuatan mereka masih tidak ada apa-apanya dengan Lu Bu. Mereka kewalahan menghadapinya. Lu Bu semakin mengamuk tidak segan untuk menghabisi mereka bertiga. Kemudian mereka ingat yang dikatakan oleh wanita pada saat itu. Senjata mereka akan meningkatkan kemampuannya jika senjata itu bersentuhan langsung dengan darah manusia. Mereka menancapkan senjata dalam tubuh mereka dan seketika senjata itu mengeluarkan kemampuan terkuatnya. Mereka melanjutkan pertarungan hingga menghancurkan tempat di sekitarnya. Pertarungan itu membuat Lu Bu sedikit kewalahan. Sementara itu Dong Zhuo akan memulai pernikahannya yang ternyata calon pengantin itu adalah Diao Chan. Namun salah satu jenderal mengatakan bahwa pernikahan mereka ditunda terlebih dahulu, sementara itu istana mereka dalam bahaya. Dong Zhuo memerintahkan prajuritnya untuk membuat asap sebagai tanda dalam bahaya. Dong Zhuo memerintahkan para pasukannya untuk segera memindahkan ibu kota ke tempat yang lebih aman sebelum mereka menangkap Dong Zhuo. Lu Bu yang melihat asap tersebut memilih untuk mengundurkan diri, melanjutkan pertempuran suatu saat mereka akan bertemu kembali. Tempat tersebut kini hanya tertinggal kenangan, kehancuran ada di mana-mana. Sebelum pernikahan mereka, ayah angkatnya berpesan pada Diao Chan untuk menikam Dong Zhuo jika ada kesempatan. Beberapa tahun kemudian, setelah terpecah belah kerajaan Han, para kesatria akhirnya bisa menghirup udara segar, terbebas dari pemimpin yang licik. Kemudian Liu Bai membuat pasukannya sendiri. Cao Cao menghampiri markas milik Liu Bai. Cao Cao datang untuk bernostalgia, mengingat semasa saat bersama-sama menggulingkan kerajaan Han. Para pasukan yang lain juga memiliki pasukan yang lebih unggul dari mereka. Mereka yakin bahwa suatu saat nanti terjadi persaingan di antara mereka dan menciptakan peperangan. Cao Cao membujuk Liu Bai untuk ikut bergabung dengannya. Namun Liu Bai menolak dan tetap setia mengabdi untuk kerajaan Han, menciptakan kerajaan yang lebih baik. Cao Cao berpesan bahwa suatu saat nanti mereka akan bermusuhan. Dan film pun selesai. Itulah dia alur cerita film yang berjudul Dynasty Warrior. Film yang menceritakan tentang pemberontakan terhadap dinasti Han untuk menggulingkan kekaisaran yang licik. IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.